Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadli Nur dari kelas MJ 108 Program Studi Manajemen PJJ S1. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari ICT Literasi ini oleh dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto SE MM CPOD. Tugasnya itu pemanfaatan TIK. Nah, pemanfaatan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi ini kali ini saya akan memaparkan ada 3 poin penting, yaitu apa saja pemanfaatan TIK dalam berbagai aspek, apa saja tantangan TIK untuk kedepannya, dan terakhir contoh kasus dalam penerapan TIK. Yang pertama, apa saja manfaat TIK dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama, dengan adanya TIK, pertama itu adanya peningkatan efisiensi. Dengan adanya TIK memungkinkan suatu otomatisasi proses bisnis, pengelolaan inventaris yang lebih efisien, dan komunikasi yang lebih cepat antara departemen dan mitra bisnis, sehingga hal ini dapat membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Manfaat selanjutnya yaitu akses informasi yang lebih mudah, sehingga kita dapat mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Ini memungkinkan akses cepat tersebar ke sumber daya pendidikan, informasi kesehatan, berita, dan masih banyak lagi informasi yang lainnya, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Manfaat yang ketiga yaitu komunikasi yang lebih cepat dan mudah. Dapat berkomunikasi dengan cepat dan mudah melalui berbagai platform, misalnya email, pesan instan, dan media sosial, sehingga memungkinkan kita terhubung dengan orang lain, bahkan di seluruh dunia, tanpa hambatan ruang dan waktu. Manfaat selanjutnya yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan. Dalam hal ini, contohnya dalam sektor kesehatan. Teknologi informasi memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk mengolah rekam medis pasien dengan lebih efisien, terstruktur, dan mendukung diagnosis yang lebih akurat dan memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Hal ini meningkatkan kualitas perawatan pasien dan mengurangi waktu tunggu. Manfaat selanjutnya yaitu pendidikan yang lebih interaktif. Nah, dengan menggunakan platform online, aplikasi pendidikan, dan sumber daya belajar digital lainnya, membuat pelajaran lebih interaktif, menarik, dan efisien, dan tentu dapat diakses oleh siswa dimanapun berada. Manfaat TIK yang selanjutnya yaitu adanya inovasi dan penemuan-penemuan baru. Dengan memfasilitasi kolaborasi antar peneliti di seluruh dunia, ini memungkinkan pertukaran data dan ide yang sangat lebih cepat dan efisien, sehingga mendorong inovasi dan penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan. Manfaat selanjutnya itu kemajuan dalam transportasi. Nah, dalam industri transportasi juga memungkinkan pengelolaan jadwal perjalanan yang lebih efisien, navigasi yang lebih akurat, dan pemantauan kinerja kendaraan yang tepat, sehingga dapat meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kenyamanan dalam perjalanan. Selanjutnya, peningkatan keamanan. Dengan adanya TIK, ini digunakan dalam melindungi informasi sensitif yang dari akses yang tidak sah, bahkan dari serangan cyber, termasuk penggunaan firewall, enkripsi data, dan deteksi ancaman, yang membantu menjaga keamanan data dan infrastruktur informasi. Terakhir,
Yang dua dari terakhir yaitu lingkungan yang lebih berkelanjutan. Digunakan untuk memantau polusi udara dan air, mengelola sumber daya alam, dan memodelkan suatu perubahan iklim. Hal ini membantu kita juga memahami dan mengatasi tantangan lingkungan ke depannya yang mungkin akan dihadapi oleh bumi. Yang terakhir yaitu manfaat terakhir itu hiburan dan rekreasi. Memungkinkan akses mudah ke berbagai bentuk hiburan dan rekreasi seperti adanya musik, film, dan permainan game, baik melalui internet bahkan perangkat digital lainnya, sehingga memungkinkan kita bersantai dan menghibur diri di waktu luang. Nah, itu tadi manfaat TIK. Selanjutnya, apa saja tantangan dari penggunaan TIK? Tentu saja ada beberapa tantangan TIK ke depannya, yaitu yang pertama tantangan keamanan siber. Nah, ini merupakan tantangan utama dari teknologi informasi. Ancaman seperti serangan peretasan, malware, dan pencurian identitas dapat mengakibatkan kerugian besar bagi individu dan organisasi. Nah, perlindungan yang tepat melalui teknologi keamanan yang canggih dan terverifikasi dan pemahaman tentang praktik keamanan siber yang baik sangat penting guna mencegah hal-hal yang tadi tidak terjadi. Selanjutnya, privasi data. Dengan jumlah data yang meningkat dan disimpan dan diproses oleh TI, privasi data menjadi semakin penting. Tantangan ini melibatkan kebutuhan untuk memastikan bahwa data pribadi Anda, data sensitif Anda dilindungi dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan. Tantangan selanjutnya itu ketersediaan infrastruktur. Nah, beberapa wilayah Indonesia mungkin tidak sama infrastruktur teknologi informasinya, sehingga menjadi tantangan tersendiri terkait telekomunikasi dan internet. Beberapa daerah mungkin tidak memiliki akses akan koneksi internet itu, sehingga membatasi kemampuan orang-orang atau individu dan organisasi dalam memanfaatkan TIK secara penuh. Tantangan selanjutnya yaitu adanya kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital itu sendiri antara yang memiliki akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi dan mereka yang tidak. Tantangan ini menyebabkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi bahkan yang sangat besar jika tidak ditangani dengan baik. Tantangan selanjutnya itu perubahan teknologi yang cacat. Teknologi informasi terus berkembang dengan cepat, yang berarti organisasi dan individu harus selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang baru. Ini bisa menjadi tantangan bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya atau keterampilan untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Tantangan selanjutnya yaitu adanya manajemen data yang kompleks. Dengan meningkatnya jumlah data, tantangan memanajemen data semakin besar, sehingga organisasi perlu dapat menyimpan, mengelola, dan menganalisa data dengan efisien untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Hal ini membutuhkan investasi dan infrastruktur data yang canggih dan keahlian analitik yang kuat. Tantangan selanjutnya yaitu adanya suatu ketergantungan yang berlebihan. Ketergantungan yang berlebihan di sini bisa menjadi tantangan, sehingga membuat adanya gangguan-gangguan yang bisa terjadi bagi yang sangat bergantung dengan teknologi ini, terutama bagi organisasi yang sangat-sangat bergantung pada teknologi dalam mengoperasikan
perusahaannya, operasionalnya sehari-hari. Sehingga jika adanya malfungsi atau tidak berfungsinya sistem TI, mungkin akan menjadi kerugian besar bagi perusahaan itu, bagi yang sangat tergantung sama TIK. Selanjutnya, tantangan terakhir yaitu etika dan tanggung jawab. Penggunaan teknologi informasi juga memunculkan pertanyaan etika dan tanggung jawab. Misalnya dalam penggunaan AI atau kecerdasan buatan dan analisis data yang besar-besaran dapat menimbulkan suatu kekhawatiran tentang suatu privasi orang-orang dan adanya diskriminasi antara orang-orang. Tantangan ini tentu membutuhkan pengembangan kerangka kerja, regulasi atau aturan yang memadai, dan adanya edukasi terhadap kesadaran akan dampak sosial dari penggunaan TIK itu sendiri. Masih ada tantangan selanjutnya itu pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam mengatasi tantangan-tantangan yang tadi diperlukan suatu investasi yang lebih besar dalam pendidikan dan pelatihan dalam mengelola atau menggunakan TIK itu sendiri. Individu dan organisasi perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menggunakan teknologi yang efektif dan aman. Selanjutnya, tantangan penggunaan TIK yaitu keberlanjutan lingkungan. Penggunaan teknologi juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, terutama dalam hal konsumsi energi dan pembuangan elektronik. Tantangan ini membutuhkan inovasi desain perangkat keras maupun perangkat lunak yang mengurangi jejak karbon dan limbah-limbah elektronik lainnya yang mungkin akan membahayakan lingkungan itu sendiri. Nah, terakhir yaitu contoh kasus penerapan TIK. Contoh kasus yang pertama yaitu kita semua tahu internet tidak mengenal batas antara ruang dan waktu. Penggunaannya pun tak perlu menunjukkan diri maupun identitas aslinya. Dari sisi kejahatan, internet mungkin menghadirkan kesempatan yang sangat-sangat luas bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan kejahatan. Contohnya saja, pengedar narkoba dan pelaku pornografi, anak yang menggunakan dark web dalam berdagang, bertukar foto maupun video dan informasi terlarang lainnya. Begitu pula dengan penipuan kartu kredit dan pemerasan lewat virus dan banyak kejahatan lainnya. Contoh kasus yang kedua dalam penerapan TIK yaitu media sosial, game komputer, dan aplikasi ponsel yang mampu atau dapat membuat kita ketergantungan maupun ketagihan. Media sosial dengan fitur scroll-scrollnya itu yang tanpa batas bisa membuat kita lupa waktu. Sesuatu bisa disebut kecanduan apabila mengganggu aspek hidup kita yang lain. Misalnya menjadi terlambat ke kantor karena kesiangan akibat tidur larut malam, karena bermain Instagram, TikTok, maupun aplikasi media sosial lainnya. Sebenarnya boleh-boleh saja menggunakan keduanya, asal kita tetap tahu waktu dan jangan sampai kegiatan tersebut membuat kita ketergantungan maupun kecanduan. Nah, begitu saja, demikian yang bisa saya sampaikan untuk tugas ICT literasi saya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.